Ini perjalanan dimulai lagi hari Jumat tanggal tanggal berapa sekarang? Ada di bawah sebelah kiri ya guys. Di situ udah jelas ada tanggal, jam, semuanya komplit. Ya, Pak. Hari ini perekaman akan semakin lebih baik. Suaranya lebih jelas karena gua sekarang pakai voice recorder eksternal guys. Jadi sekarang udah nggak langsung dari mic kamera action camnya lagi. Jadi kan kemarin udah nyoba dites tuh perjalanan, gue sambil ngomong sambil ngoceh, ternyata suaranya kedengeran sih, tapi harus teriak guanya. Ini kalau sekarang kan gue nggak perlu teriak ya, gue cukup ngomong normal saja sudah terekam. Soalnya nih gue taruh device-nya itu percis di depan mulut gue ini, dan gue pakai helm full face, kaca sudah tertutup, kamera action sudah terpasang. Sekarang kita nikmatin perjalanan menuju tempat nguli gue. Kita jalan santai aja ya. Santainya kalau lagi macet ya santai. Cuman kalau lagi sepi enak banget diajak ngebut. Kemarin kan gue ngerekam juga tuh, ngetes. Nah ini camcordernya dia itu 5 menit guys. Jadi tuh setiap 5 menit dia kepotong gitu, 5 menit kepotong terus diterusin lagi, 5 menit kepotong diterusin lagi. Jadi kenapa camcordernya seperti itu? Jadi ini camcordernya kalau udah penuh memorinya, video-video yang lama tuh akan terhapus sama dia secara otomatis ya. Jadi gua nggak perlu khawatir memorinya penuh. Kalau gua butuh video baru ya gua langsung transfer ke HP atau ke laptop. Dan video-video yang nggak kepake ya biarin aja, toh lama-lama nanti dia bakalan kehapus men sama sistemnya sendiri. Nah ini kita masih di daerah Rorotan ya, ini masih daerah Rorotan. Nah kita memasuki kawasan Babek TNI. Di sini Babek TNI-nya guys, jalan Babek TNI nih. Babek TNI apa PT Tungya ya? Tapi sih gue dari dulu di sini dibilangnya tuh jalan PT Tungya. Nih PT Tungya-nya itu ada di sebelah kanan nih guys. Tuh. Di situ PT Tungya. Tuh, oh di situ tuh kanan sini nih. Nah, di sini ada lapangan sepak bola. Nah, kalau Babek TNI itu ada di depannya lagi tuh. Nanti gua kasih unjuk. Nih
bebek TNI itu ada di sebelah kiri guys. Nah, kita mau memasuki daerah Jalan Cakung Cilincing yang menghubungkan daerah Cakung dan Cilincing, digabung jadi satu, jadi Jalan Cacing. Maksudnya Jalan Cacing itu bukan jalanannya berkelok-kelok kayak ngikutin cacing lagi jalan ya. Itu cuman istilah penggabungan dua tempat aja. Cacing dan Cilincing. Nah, di sini nih biasanya macet banget di sini nih. Ini adalah perempatan. Kompleks sih perempatannya ini. Loh, biasanya ada Pak TNI jaga di sini nih. Kontainer yang dari arah sana menuju ke Rorotan itu diblok sama TNI. Jadi kontainer tuh nggak boleh pas pagi hari. Sampai jam 8 kalau nggak salah. Waktu itu pernah ada yang ngelanggar ya, kontainer mau masuk daerah Babek TNI, mau bongkar muat peti kemas apa gimana gitu ya, disamperin sama TNI. Wah, langsung dibuka pintunya, digaplok tuh supirnya sama TNI. Garang banget. Orang-orang pada nonton ya. Kan pada segen ya sama TNI jadinya ya. Nah, ini adalah Jalan Cacing guys. Tuh, hati-hati pada ngerem. Nah, di sini tuh sebenarnya sepanjang jalur Cacing itu jalur tengkorak guys. Jadi tuh setiap apa ya? Setiap tahun ada aja diakumulasikan, ada puluhan orang yang meninggal akibat kecelakaan. Entah itu ketabrak lah, atau kecelakaan jatuh, kepleset, terus terlindas truk atau kontainer, ada aja. Makanya di sini jalurnya disebut jalur tengkorak, guys. ...81 km gigi 4, RPM nya 8000 RPM. Oh iya, bagi kalian yang belum tahu, ini gua pakai motor GSX Bandit ya, dari brand Suzuki. Motor gak laku sih dibilang. Ini motor jarang ada yang punya guys. Jadi tuh orang yang mau beli motor Suzuki pasti menghindari motor ini karena tampilannya yang kurang serak. Banyak orang yang nggak serak sama tampilannya ya. Tapi sih gue fine aja ya. Kalau untuk masalah tampilan aneh pun sebenarnya nggak masalah. Yang penting tuh durabilitas sama powernya si motor atau tenaganya motor tuh oke gitu loh. Nah, itu gue masih ada toleransi untuk mengarah ke sana.
Jadi ya nggak masalah, walaupun orang-orang pada mencibir tampilannya kurang, ya itu kan sebenarnya subjektif ya. Oh, ada orang nyebrang. Ini selama gua make dan sekarang sudah memasuki kilometer 47.500-an kilometer ya. Itu 47469 lah itu realnya. Sampai sekarang masih enak-enak aja nih motor. Motor ini kalau gue ceritain ya, udah punya banyak insiden. Insiden yang mengerikan yaitu gue nabrak waktu pulang dari touring ke mana itu yang ada di Banten tuh, ke Bukit Negeri di Atas Awan. Kok bukit sih, Negeri di Atas Awan. Nah itu pas pulangnya gue mengalami insiden nabrak guys. Terus kerusakan yang dialami oleh motor yaitu kepala di depan, lampu mikanya itu pecah guys. Terus setang segitiganya jadi bengkok, nggak presisi. Nah kalau untuk segitiganya sudah gue benerin ya, soalnya itu berpengaruh sama kenyamanan gue berkendara. Jadi nggak nyaman banget kalau nggak dibenerin. Nah beda halnya sama kaca mika depan yang pecah, itu kan menyangkut tampilan ya. Itu gue belum benerin sampai sekarang. Mikanya kan pecah tuh, jadi kalau misalkan nggak dibenerin ya cuman bolong aja. Tapi kan gue bisa mengakalinya dengan pakai lakban. Jadi untuk kalau misalnya hujan atau berdebu, itu debu nggak bakalan bisa masuk sih, soalnya kan gue udah akalin ya pakai lakban. Cuman tampilannya aja kayak motor abis crash gitu. Gue pengen ganti kepalanya, cuman kan secara fungsi masih normal banget. Ini lampunya masih nyala, jarak jauhnya juga masih nyala, speedometer juga nyala. Nih speedometer ini nih, ini kalau diganti mikanya itu include semuanya guys. Kepala depannya juga harus diganti. Waktu itu udah nanya ke beres. Nah di sana kepala GSX ini kalau mau ganti harus inden dulu, jadi nggak langsung ada. Terus gua tanya harganya sekitaran berapa gitu ya. Harganya sekitaran 1 jutaan guys. Lumayan juga kan untuk kepala GSX Bandit ini kalau diganti. Sedangkan kalau gua ganti nih, terus yang ininya buat apa gitu. Sedangkan ini fungsinya masih bisa loh. Gue pengennya kalau sampai rusak banget atau motor ini ada misalkan mau gue jual gitu ya, itu bisa lah gue ganti dulu kepalanya biar harga jualnya nggak jatuh-jatuh amat. Tapi sih emang harga motor mana ada yang nggak jatuh ya, pasti jatuh semua lah. Harga motor bekas juga, Honda pun nih yang digadang-gadang motor nilai jual harganya tinggi, itu tetap jatuh guys harganya guys. Nggak ada tuh barang konsumtif kalau dijual kembali tuh harganya akan stabil ya. Ada sih beberapa tapi kan nggak semuanya. Nah sekarang gue mau masuki jalan Pelumpang. Ini daerah juga banyak banget kecelakaan. Sampai banyaknya kecelakaan, warga itu pada protes guys di jalan di sini, menuntut
kepada Dishub untuk memberlakukan peraturan kontainer atau truk-truk berat tuh nggak boleh lewat jalur ini dari jam berapa sampai jam berapa gitu, pagi sama sore. Soalnya kan banyak anak sekolah, terus pekerja kantor. Pokoknya kalau pagi dan sore itu jalanannya padat. Jadi ya berisiko lah. Itu kan tuntutan warga sini ya. Sebenarnya sih yang salah menurut gua bukan kontainernya atau apanya ya, dari pengendaranya juga sih. Aku juga bingung lah, pusing gua kalau ngebahas itu. Mendingan gak usah dibahas. Sekarang udah jam 7.04 lewat 42 menit. Nah ini di sebelah kiri tuh ada pasar, nggak tahu pasar apa namanya guys. Ada cewek nih, helmnya NJS. Dia pakai itu intercom tuh di helmnya, gokil ya. Gue udah niatan mau pakai intercom, tapi kan harus kudu beli dua gitu ya. Kalau beli satu ya komunikasinya sama siapa? Dan kayaknya nggak butuh-butuh amat ya. Nah kan ngoceh sendiri. Kalau lu yang hobi ngoceh sendiri saat perjalanan, bisa nih direkam kayak gua pakai camcorder, voice recorder. Nah ini rencananya. Wow. Nah, kita memasuki Jalan Yosudarso, guys. Mobil Mabes TNI. Nah, biasanya jalan enak nih di sini nih. Buat speed test. Nah, gua lewat jalur khusus pengendara bandel. Lewat jalur busway. Hahaha. Gaspol guys. Gigi 4. Gigi 5. Belum ada 100 km per jam karena di depan ada motor. Wah, depan nggak kosong guys, ada Transjakarta.
jadi nggak bisa maksimal sampai 125 km. Itu top rekor yang gua raih sih pakai motor ini ya. 125 itu gigi 5. RPM kayaknya udah mentok ya, mau mentok deh. Naiknya lagi udah susah kayaknya. Nah, kita mau terbalik nih. Sit, 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 sit. Nah, kita nanti belok kiri ke arah Papanggo Danau Sunter. Danau Sunter Utara, guys. Nah, ini jalan gaya motor. Nah, ini gedungnya, guys. Gua nguli di sini. Belok kiri deh masuk ya. Kita ambil kartu, guys. Kita nge-vlog nih, guys. Dilihatin sama security. Belokan tajam. Nah, Nah, ini tempat parkir kita nih. Tempat parkir gua naruh motor di sini. Set. Sampai deh. Alhamdulillah. Sudah dulu ya.